Smiling Old Woman ini adalah judul yang kami berdua itu saya dan Yasuri Toyano dari Seleb Company, dan juga hasil dari telaah seluruh tim yang bekerja dalam proses karya Smiling Old Woman ini. Tentunya karya ini berangkat dari dua naskah yang kami pilih. Pertama adalah naskah Sotoba Komachi dan karya Yukio Mishima. Yang kedua adalah karya Danarto yang beberapa grup awalnya cerpen, tapi beberapa grup sudah memainkannya juga sebagai pertunjukan drama. Kau mukimi dunia, ia luput bagai bayang. Dari hasil diskusi kami yang cukup panjang, kemudian kami menemukan dua kata kunci paling tidak. Pertama adalah senyuman, yang kedua adalah kematian. Kemudian ada juga tentang ketuaan. Senyum itu kami dapatkan dari dua momen penting dari dua naskah itu. Naskah Rintrik, dalam naskah Rintrik kita catatnya pada saat Rintrik itu berhadapan dengan juru tembak ketika dia akan dieksekusi mati. Rintrik hanya tersenyum dan pasrah menghadapi kenyataan itu. Nasib tetapkan rumah, tak panas, tak dingin, mampu kau genggam. Yang kedua pada naskahnya Sotoba Komachi, ketika Komachi itu menghadapi lagi seorang laki-laki yang menyatakan dirinya cantik dan kemudian mati di depannya. Nah, ketika kematian itu menjemput si laki-laki yang adalah penyair ini, Komachi hanya duduk terdiam tenang. Pada kata kunci yang selanjutnya adalah soal ketuaan dan pastinya adalah kematian, bayangan kematian. Nah, ini kami sematkan pada dua tokoh ini juga. Kami temukan pada dua tokoh ini juga adalah satu kondisi yang tidak terelakkan oleh kita semua sebagai manusia atas ketuaan itu, dan juga kematian yang pasti datang. Tapi dari dua tokoh ini kami mengambil satu simpulan bahwa ketuaannya begitu terhormat dan kematian yang dihadapinya dan yang mendatang padanya juga dihadapinya dengan senyum.一つには、これだけメディアが発達して、例えば、Netflix とか、Amazon プライムとか、スマートフォン、で、気軽に映画やニュース、音楽とかが楽しめる時代になっています。それは、演劇が仮に
映像化することができたとしても、僕の考えている演劇っていうのはやっぱり同じ空間に時間を決めて人々が集まって、特に、重要なのはオーディエンスの存在なんです。で、俳優あるいはスタッフ、テクニカルなスタッフ、美術や音響、照明などが、同じ場所で空間を共有すること、空間と時間を共有すること、もっと言うと呼吸。一つには、もちろん老いや死、孤独や女性へ、微笑み、スマイルということについて、僕らが導き出したメッセージとかクエスチョン、質問、問いかけを共有することもとても大きなことなんですが、もう一つ大きな枠組みとして僕らはこれを国際共同制作として作っているんですね。特にインドネシア人と日本人、インドネシア語と日本語という異なる言語、異なる文化圏や異なる宗教観を持った人間同士が集まって、共に一つの作品を作ろうとしています。不要にキラキラと輝くが、一体お前には五感があるのか。汗を取った出来事にこれを忘れようと。Setelah menyaksikan pertunjukan teater The Smiling Old Woman ini, pertama kagum ya. Saya kagum, kita kagum dengan adanya kolaborasi antara teater Indonesia dan teater Jepang. Spektakuler ya, menggabungkan budaya Jepang dan Indonesia yang benar-benar sangat-sangat berkesan gitu loh, dan banyak banget nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari pementasan kali ini, dan banyak juga hal-hal yang tak terduga gitu di pementasan ini. Mungkin ini secara pribadi pertama kali saya menyaksikan langsung gitu ya, ada dua bahasa dalam satu pertunjukan, menggambarkan kultur dari budaya Jepang dan budaya Indonesia. Itu keren banget, apalagi tentang penggambaran terhadap kematian, itu dapat banget, saya suka. Ini sangat menarik karena pakai dua bahasa ya, dan kadang-kadang tidak ada subtitle juga, jadi kadang-kadang penonton tidak bisa mengerti semua bahasa, tapi tetap bisa apa yang disampaikan dari aktor meskipun nggak tahu bahasanya. Jadi itu menurut saya sangat menarik dan bisa terasa ekspresi yang melebihi beda bahasa seperti itu. Jadi ya pertunjukan ini keren banget dan saya sangat menikmati pertunjukannya. Hal ini menjadi sangat menarik karena adanya sama tadi dua kolaborasi antara Jepang dan Indonesia. Tentu kalau pesannya tersendiri yaitu mungkin bisa lebih diperbanyak lagi. Hal-hal seperti ini antara kolaborasi Jepang dengan Indonesia itu dipersatukan dalam satu teater. Menurut saya itu hal yang bagus sekali, menarik. Keren dah pokoknya menurut kita mah.